Tujuan kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para anggota, kedua memperkuat silaturahmi, kerjasama dan konsolidasi antara pengurus DPW dan pengurus DPD, serta perwakilan penyuluh dalam rangka membangun. Saya terkuras banyak di Kabupaten Pamekasan. Ini tidak lain adalah tugas negara. Tapi saya tidak pernah meninggalkan tugas utama di hati saya adalah sektor pertanian. Itu sudah menjadi tekad dan menjadi janji saya. Sampai saya pensiun, saya ingin bagaimana pengabdian ini tetap ada di sektor pertanian. Saya diundang bagaimana menampilkan potensi-potensi daerah. Kebetulan di Tanah Laut potensinya sungguh luar biasa sebenarnya. Jadi potensi kita yang saya angkat di sana tidak lain lagi membangun tambak udang modern. Nah, bagaimana kita menarik anggaran di Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk bisa di Kabupaten Tanah Laut, terutama di Kuala Tambangan. Kalau tidak ada infrastruktur seperti itu, nonsen sejahtera, tidak mungkin. Nah, jadi kampungnya juga begitu-begitu saja dari dulu. Kalau Kuala Tambangan, kalau tidak kita membuka akses seperti itu. Kemudian bagaimana dengan sektor tanaman pangan kita? Makanya sebanyak 16.000 hektar, nomor 2 terbanyak setelah Kabupaten Baritokuala. Saya buka optimasi lahan di sana. Agar anggaran, kegiatan dan lain-lain untuk tanaman pangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut bisa lebih berkembang lagi. Kemudian bukan dalam artian kita meninggalkan kabupaten lain, tetap ada porsi-porsinya ke depannya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor perikanan. Nah, pertama, orang-orang pertanian yang bekerja ini orangnya itu aja, penyuluhnya berkurang, habis. Nah, kemudian yang mensupport pemerintah daerah juga sedikit sekali. Pemerintah daerah itu membiarkan laut begitu saja sektor pertanian. Tidak ada yang mau mengambil sektor pertanian itu adalah kebutuhan pokok. Tidak ada. Berlian dan intan sesungguhnya itu adalah padi yang kita makan, bukan berlian intan yang ada. Itu hanya akan menjadi rebutan orang-orang yang di atasnya. Dan pada titik-titik dengan jarak-jarak tertentu dengan sistem poligon. Bukan dalam artian dia yang bisa buat itu nambang namanya. Kalau memandang sebelah mata terhadap penyuluh. Pasti saya lihat kenapa orang melihat penyuluh tidak pernah mengedepankan mereka sebagai ujung tombak di lapangan. Nanti kalau pada saat ada kunjungan menteri, kunjungan siapa yang dicari penyuluh, ya kan? Tapi ketika tidak ada, mereka ditinggal. Nah, ini kawan-kawan kita sedang seperti itu. Saya harus selalu berdampingan di lapangan itu sendiri. Karena apa? Yang tahu persis siang dan malam itu adalah penyuluh, bukan yang lain. Saya juga kalau ke lapangan tidak tanya kepala desa. Saya pasti cari penyuluh. Penyuluhnya mana? Jadi penyuluh itu yang utama. Berapa luasan wilayah kepala desa belum tentu tahu. Yang tahu persis itu adalah penyuluh, berapa luasan, berapa tanaman perkebunannya, berapa tanaman pangannya, berapa hortikulturanya, penyuluh. Sekarang kita lihat lagi, kalau bidang infrastruktur, jalan usaha tani dan lain-lain, yang tahu siapa? Penyuluh. Masuk lagi kita ke bidang lain, PSP, yang tahu berapa pulpanisasi jumlahnya? Penyuluh. Jadi pada hakikatnya penyuluh itu adalah kamus berjalan sektor pertanian. Kalau orang yang memahami, kalau orang yang tidak memahami, seolah tugas penyuluh itu segala-galanya menjadi tanggungan dia, tapi dia tidak pernah support, tidak pernah didukung untuk kegiatan apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya. Jadi saya tidak tahu kenapa konsep-konsep orang seperti itu hanya berpikiran penyuluh itu adalah setelah makan. Mulai hari ini itu harus kita balik. Bapak Ibu, bekerja ini harus dengan hati. Kalau bekerja tidak dengan hati, hanya larut saja, percuma. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, kita menjiwai, kita merasakan, kita melaksanakan,
dan kita menikmati. Menikmati apa penyuluh? Yang menikmati kan petani, menikmati dari hasil kerja itu bagian yang harus kita lakukan. Sampai kapan Pak Kades? Sampai pensiun, sampai kita mati.